bro. Jadi ini kita mau balik ke persimpangan Jemplang. Desa Ranupani. Kalau mau ke Ranukumbolo itu startnya memang dari sini. Ini adalah pintu masuk pendakian Gunung Semeru. Di tengah kebosanan saat PPKM perpanjangan, dadakan kami memutuskan untuk jalan-jalan ke daerah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Loh, memangnya Bromo buka? Jawabannya tidak. Bromo masih tutup hingga pemerintah membubarkan PPKM. Kami hanya berjalan-jalan ke Desa Ranupani di kaki Gunung Semeru. Desa Ranupani sendiri merupakan salah satu dari desa tertinggi di Indonesia, di mana ketinggiannya mencapai 2100 meter di atas permukaan laut, yang juga merupakan titik awal pendakian Gunung Semeru. Sekaligus kami ingin mengecek kondisi terbaru jalan menuju ke sana, apakah masih rusak seperti dulu atau sudah enak? Apakah ke sana bisa pakai mobil pribadi atau harus sewa jeep seperti biasanya? Penasaran? Ikuti perjalanan kami terus ya. Setelah melewati desa Tumpang, lalu kami melewati desa yang namanya cukup unik, Desa Gubuk Laka. Jalan mulai menanjak di desa ini, namun aspal sangat halus dan tidak ada yang rusak. Di Desa Gubuk Laka ini, kalian akan banyak menemukan homestay, tempat persewaan jeep, dan beberapa kafe dengan view yang cukup bagus. Karena desa ini berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, udaranya juga lumayan dingin. Kita kan tadi. Masih berada di Desa Gubuk Laka, terdapat rest area Bromo yang biasanya terdapat mobil-mobil jeep singgah menunggu wisatawan. Di sini juga ada beberapa kafe dan gazebo-gazebo untuk bersantai. Oh iya, jika kalian yang mau ke Bromo dengan sewa jeep, kalian bisa start dari sini dengan biaya yang lebih murah. Jadi, mobil kalian juga bisa diparkir di sini. Karena jika kalian ingin ke Bromo tetapi mobil kalian kurang memadai dan atau drivernya yang takut, disarankan untuk menyewa jeep.
Memasuki kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, jalanan mulai didominasi hutan tropis khas Indonesia. Di kawasan TNBTS ini juga terdapat beberapa air terjun seperti Coban Pelangi, Coban Bidadari, dan Coban Trisula. Jalannya pun masih tetap halus, cuman sedikit menyempit. Setelah melewati pos registrasi, kalian akan menemukan percabangan di mana yang ke kiri adalah ke Desa Jara Ijo dan yang ke kanan adalah jalan ke Bromo dan Desa Ranupani. Di daerah setelah pos, jalanan mulai menanjak terjal sekitar kurang lebih 60 derajat. Tanjakannya pun juga lumayan panjang. Jadi sebaiknya kalian yang mau ke sini pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, terutama kalian yang menggunakan kendaraan matic. Pastikan kondisi rem bagus agar tidak blong saat perjalanan turun. Tapi alangkah baiknya sih kalian membawa kendaraan manual.
Setelah melewati rapatnya hutan dan tanjakan yang curam, kami sampai di desa terakhir sebelum ke Bromo, Desa Ngadas. Desa yang terletak di ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut ini sewejuk wis pokoknya. Mayoritas warganya berprofesi sebagai petani kentang, wortel, dan sejenisnya. Tidak heran kalau perbukitannya banyak dijadikan sebagai sawah. Kurang lebih pukul 3:30 kami tiba di Jemplang. Dari sini view kaldera Gunung Bromo sisi barat terlihat megah. Total perjalanan dari kota Malang sekitar 1 jam. Yang lagi gabut sapi banget nih main kesini. Kita udah sampai Jemplang. Jadi Jemplang ini persimpangan kalau kalian mau ke Ranupane sama ke Bromo, Gunung Bromo. Jadi di sana ada jalan turun itu ke bawah. Itu adalah pintu masuk Gunung Bromo via Tumpang. Kalau ke kanan itu adalah pendakian Gunung Semeru, yaitu lewat Desa Ranupane. Nah, ini saya tadi dari sebelah sana, dari arah Malang. Dan sekarang saya coba untuk berjalan-jalan ke kiri, entah ini tembusnya kemana nggak tahu. Kita lihat saja nanti ya. Ini suasana sore hari di Jemplang. Udaranya dingin. Ini tadi dadakan juga, nggak niat kesini. Ya jalan-jalan sore lah dari sunset. Ini adalah Bukit Teletabis yang biasanya ada di foto-foto. Nah itu bagus banget. Kita akan coba explore ke sana, ada apa di sana kira-kira.
Sambil istirahat, kami mencoba trekking tipis-tipis ke arah jalan di sebelah kiri karena penasaran dan ada apa sih di sana. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan view perbukitan Gunung Bromo yang eksotis. Gunung Bromo yang ada kawannya. Nah, ini adalah sisi belakangnya atau sisi sebelah barat. Jadi Gunung Bromo ada di balik gunung ini. Di baliknya sana. Kalau kalian turun dari Tumpang akan lewat menuruni bukit ini lalu ke situ melewati padang savana dan di balik bukit Teletubbies ini ada padang pasirnya. Hah? Ya jalanin yang ngisar mas ya kru. Coba kita lihat ke gardu pandang ini. Seperti apa pemandangannya? Ya seperti ini pemandangannya. Ya kita tadi habis dari gardu pandang, kita akan lanjut lagi ke sana. Katanya sih ada bukit di sana. Cuman ini tadi niatnya sebenarnya dari rumah ndak trekking, jadi ndak persiapan. Oh, ada kunci jatuh. Ya sepertinya jalannya mulai tidak enak. Dan kita tidak siap-siap dari rumah, tidak bawa sepatu, cuma sendalan aja, jadi gak enak kalau buat trekking. Kemungkinan next time kita akan tembus ke sana ya. Nah, ini syahdu sekali ngopi di sini. Oh, pemandangannya belakang mantap, depan juga mantap. Ngopi bro. Ngopi. Ya karena kita tadi belum sholat asar dan ini udah jam 4, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Ranupani. Yang belum tahu tetap ikuti videonya ya.
ini penampakan gantengnya gagahnya Gunung Semeru. Tetap lagi guys. Sepanjang perjalanan ke Desa Ranupani akan terlihat view puncak Gunung Semeru jika kondisi cuacanya cerah. Kondisi jalannya pun juga halus, namun agak sempit jika simpangan dengan mobil, jadi harus tetap berhati-hati. Sampailah kami di tujuan perjalanan kali ini, Desa Ranupani dengan kearifan lokal khas suku Tenggernya. Ini adalah pintu masuk pendakian Gunung Semeru, dan jalurnya cuma satu dari Desa Ranupani ini, jalur resminya. Kita tadi dari arah sana, dari arah Malang atau Desa Ranupani. Nah, kalau ke situ, ke lurus, itu tembusnya adalah Kota Lumajang lewat hutan Senduro. Kemarin ke sana jalannya juga udah lumayan bagus, nggak ada yang bolong-bolong kayak dulu, udah aspalan semua. Jadi bisa jadi alternatif bagi teman-teman yang mau ke Lumajang lewat Tumpang atau lewat Malang. Karena langit yang kian temaram, kami memutuskan untuk kembali pulang ke kota Malang. Di perjalanan pulang, tak henti-hentinya Tuhan menyuguhkan ciptaannya, langit senja. Masya Allah. Jadi yang dapat saya simpulkan, jalur terbaru ke Desa Ranupani kini sudah aspal halus dan layak dilewati mobil pribadi. Tapi kembali lagi, mobil yang digunakan harus dalam kondisi baik karena jalan yang menanjak. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah menonton. Salam lestari, sampai jumpa di petualangan berikutnya.